Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat dimanapun berada. Kembali sore ini kita hadir dalam program Jangan Salah Arah. Kita bahas tema-tema yang sedang hangat secara tegas dan jernih agar kita tidak salah. Baik, kesempatan sore ini kita akan bahas tentang kebijakan penjabat sementara DKI Heru Budi Hartono yang mengurangi internet gratis ya, Jack WiFi buat masyarakat Jakarta. Sebelum kita mulai, kita akan lihat video pengantar berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita aneka. Nah, ini terkait dengan kontroversial dengan terus-menerus melakukan perombakan hasil kerja Anies yang seharusnya ini dihindari ya, karena saat kita ketahui PJ Gubernur ini adalah penunjukan tetapi bukan pilihan dari rakyat. Oke, langsung saja Bang ya. Jadi ya kita akan bahas satu tema yaitu tentang pengurangan ini ya, internet gratis ya, Jack WiFi yang di masa Anies Baswedan berkuasa itu diberikan, tapi kemudian di era penjabat Heru Budi ini dikurangi ya, atau bisa jadi ditiadakan atau dikurangi Jack WiFi ini bagi masyarakat Jakarta. Silakan, bagaimana Bang tanggapannya? Ya, saya kira Heru Budi ini kembali berulah ya. Saya nggak tahu ini dia kemasukan bisikan apa ini yang kemudian Jack WiFi yang gratis, fasilitas WiFi internet untuk beberapa titik di kota Jakarta itu kan gratis ya. Saat itu dibuat sebelum COVID dan kemudian dibuat titiknya lebih banyak saat COVID untuk memudahkan masyarakat Indonesia untuk belajar ya, terutama para pelajar-pelajar yang online gitu ya, yang belajarnya. Dan ini kemudian dicabut ya, ada yang mengatakan bukan dicabut Pak, tapi dikurangin ya, dikurangin jumlahnya karena katanya mau ditempatkan di posisi lokasi-lokasi yang lebih prioritas. Dan menurut saya ini kan apa ya, ini satu layanan pemerintah DKI kepada masyarakat ya, berupa layanan WiFi gratis. Dan saya kira kebutuhan internet di kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya, saya kira ini sudah menjadi kebutuhan utama. Jadi menghentikan atau mengurangi ya WiFi gratis untuk rakyat, ini satu tindakan yang menurut saya super keliru, Bro Mustafa. Pemerintah DKI ini kan dipimpin oleh penjabat. Ya, penjabat ini harusnya kok berpihak tuh harusnya kepada rakyat gitu loh. Minimal menurut saya penjabat itu minimal itu tidak mengurangi lah. Kalau bisa malah ditambah. Awalnya dihentikan total, tapi diprotes akhirnya sekarang dikurangin. WiFi gratis juga dikurangin. Gitu. Nah, sementara saya dengar pemerintah sedang berinisiatif dengan alasan banjir rob itu membangun tanggul raksasa di pantai utara Jakarta ya, sebagai the Great Wall of Jakarta. Saya kok punya dugaan ini subsidi-subsidi yang sifatnya untuk rakyat itu kemudian dicabut-cabutin, nanti uangnya untuk membangun infrastruktur. Dan kalau kita bicara infrastruktur, yang paling menikmati nanti kawasan Pluit ya, tetangganya Ahok, karena Ahok kan tinggal di Pluit kan. Yang sebenarnya mereka sudah tingkat elit ya. Chinatown di utara itu atau di kawasan Pluit, termasuk di Pantai Indah Kapuk ya, itu yang mau dibangun. Lagi-lagi yang menikmati adalah kelompok menengah atas. Nah, saya ngelihat ini sedikit orang yang menyuarakan ini ya, dan saya kira ya Heru Budi ini sudah, menurut saya ya, dengan 2 kali kasus mencabut subsidi ini, menurut saya sudah tidak layak ya menjadi penjabat di DKI, Bro Mustafa. Ya, jadi Jack WiFi yang gratis itu kurangi, ini berarti Heru Budi ingin masyarakat DKI ini bodoh. Yang pintar mungkin biar aja segelintir orang saja ya. Apalagi ternyata kalau dana anggarannya itu dialihkan untuk membangun the Great Wall of Jakarta, yang ternyata yang menikmati adalah warga-warga elit kaya ya, di kawasan-kawasan elit di Jakarta Utara. Nah, saya kira ini satu kebijakan yang keliru. Ya, pemerintah Heru Budi ini harus memperbaiki ya, dan kita sebagai masyarakat harus menyuarakan kencang ini persoalan ini. Jangan sampai nanti berikutnya apalagi yang dikurangin. Jaklingko ya dikurangin. Untuk apa? Alasannya membangun infrastruktur yang namanya the Great Wall of Jakarta itu. Nah, saya kira kita harus waspada ya, karena seorang penjabat ini harusnya nggak kayak begitu ya. Penjabat yang murni, yang beneran itu dia hanya meneruskan dan tidak ada kebijakan yang strategis yang diambil. Ini mah bukan penjabat ini mah. Ini mah gubernur definitif dalam era otoriter. Di zaman Orde Baru gubernurnya kayak begini, dipilih oleh presiden dan istana, bekerja untuk kepentingan istana, dan yang dirugikan adalah rakyat, karena rakyat itu tertindas karena kepentingan rakyat itu diabaikan. Yang ada kepentingan proyek istana ya, para oligarki istana, yang pada akhirnya warga DKI ini akan sangat
sangat dirugikan. Saya kira itu ya, Bro Mustafa. Di era Heru Budi ini ya banyaklah kebijakan yang kemudian justru yang itu untuk rakyat langsung ini tadi ya seperti dikatakan dikurang-kurangi ya. Bahkan mungkin ya jadi dihapus gitu kan. Sedangkan tadi proyek-proyek yang besar gitu misalnya akan dia lakukan ya. Jadi kan sebetulnya tapi bagaimana mekanisme masyarakat ya untuk memprotes kebijakan penjabat sementara ini? Caranya adalah wakil rakyat yang betul-betul wakil rakyat Jakarta harus bersuara dong. Ya, mana ini oposisinya Heru Budi nggak ada suaranya ini? Apa semua sudah ditaklukkan? Ya, mana suaranya Gerindra, suaranya PKS, Demokrat, ya, yang kemarin berseberangan melawan tidak menghendaki Ahok jadi gubernur. Kan ini kan hampir nyaris tidak terdengar suara DPRD DKI ini, bro. Itu yang saya kira ini pelajaran berharga. Kalau nyari anggota dewan itu harus yang berani bersuara, ya. Jangan jadi tukang stempel seperti sekarang gitu loh. Bukan daulat rakyat yang dikedepankan, tapi daulat partai dan elit. Ya jadinya kayak begini, anggota DPR-nya tidak bersuara, ya akhirnya kita lagi nih. Rakyat yang harus bersuara kencang untuk menolak sejumlah langkah yang dilakukan oleh Heru Budi ini karena dia mencabut berbagai proyek-proyek yang untuk rakyat dan kemudian terkesan untuk mengalihkan kepada proyek-proyek besar yang itu kepentingannya para sponsor-sponsor dari istana ataupun sponsornya dari Heru Budi. Demikian, Bro Mustafa. Ya, oke, baik Bang. Ya, makanya kita sebenarnya menyesalkan ya, artinya kan memang internet itu di era saat ini kan sudah jadi satu kebutuhan pokok ya, artinya banyak hal itu yang melihat ya ini memang penting dan masyarakat harus dibantu ya, disupport dengan internet ini gitu ya. Tapi tiba-tiba nih Heru Budi sebagai PJS ya itu mengurangi dan lain sebagainya, ini kan sama saja ingin membuat masyarakat jadi tidak melek informasi, jadi kudet, kurang update gitu Bang ya mungkin ya. Di era sekarang ini WiFi ya yang murah, yang berkualitas itu sangat berhubungan atau berkorelasi kuat dengan masyarakat yang tercerahkan, masyarakat yang pintar, masyarakat yang well informed terhadap informasi ya. Dan kalau seandainya WiFi ini dikurangin, apalagi yang murah, terjangkau ini dikurangin, ini berarti memang Heru Budi ya dan pimpinan dan elit DKI ini ya ingin menghendaki rakyat Jakarta itu pada bodoh ya. Mulai dari gaya pengangkatnya otoriter, kebijakannya juga bukan mencerdaskan malah memperbodoh rakyat. Kira-kira rakyat Jakarta ini dipimpin oleh satu pemerintahan yang bukan demokratis dan mencerdaskan, tapi yang otoriter dan membodohkan rakyatnya. Dan saya kira ini kalimat yang keras sekali ya yang kita sampaikan. Ya semoga teman-teman ya terutama yang tinggal di ibu kota memahami bahwa Anda ini sedang dipimpin oleh jenis kepala daerah yang otoritarian dan juga membodohkan. Kita semua harusnya berani menentang kebijakan-kebijakan yang dia. Setidaknya yang di DPRD lah, yang wakil rakyat itu harus berani ngomong dong. Jangan diem aja. Ini kan nggak ada yang ngomong nih mengenai cek WiFi ini. Ya kayaknya terkesan semuanya sudah dibagi-bagi ini, dikapling-kapling proyek-proyeknya ini. Dan saya kira dari kejadian-kejadian pengurangan subsidi ini dan kemudian ada informasi bahwa programnya Ahok ya yang ingin membangun The Great Wall of Jakarta ini mau dibangun lagi, saya kira kok malah ini jadi relevan gitu loh. Mengurangi subsidi dari rakyat kecil, mengalihkan subsidi ini untuk membangun infrastruktur untuk rakyat yang besar. Lagi-lagi ini sama sekali ya bukan cerminan pemimpin demokratis. Karena pemimpin demokratis itu membelanya rakyat yang mayoritas, bukan rakyat minoritas atau rakyat yang kaya yang berjasa mensponsori pejabat itu menjadi pemimpin. Saya kira bukan begitu pemimpin yang baik. Demikian, Bro Mustafa. Ya, kita menyuarakan ya agar masyarakat juga bisa speak up ya. Artinya ada kebijakan-kebijakan dari para pejabat ini yang merugikan, harusnya juga bersuara. Jika misalnya juga sudah tidak percaya wakilnya di parlemen, artinya masih banyaklah kanal yang bisa dilakukan untuk menolak kebijakan para pejabat ini, Bang. Mungkin seperti itu, Bang ya, diskusi kita ya. Dan selamat weekend, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weekend buat teman-teman semua.